Dan yang terakhir mungkin yang paling kerasa adalah faktor keluarga. Kita tuh secara fisik, secara tenaga, secara pikiran, secara waktu tuh sangat bisa dimanfaatkan. Surga itu terlalu besar untuk kalau kita tuh masuk sendirian doang. Gitu. Mau pemerintah, mau pejabat, mau kita sebagai rakyat, itu semuanya akan terlibat. Karena ya pemimpin adalah cerminannya rakyatnya juga gitu loh. Kita tuh sebenarnya sudah dikasih loh peran, kemampuan sama Allah. Tapi ketika kita di tempat yang salah, jadinya tidak bisa tersalurkan. Tapi teman-teman kalau misalnya ada ngerasa pengen punya kesempatan untuk misalnya studi, atau misalnya berkarir, atau hidup di luar negeri, go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kita. Agak gercep ya kita videonya. Dan jadi agak banyak ya. Iya, kenapa tuh? Ya karena kita rencananya di bulan Ramadan ini pengen memperbanyak konten. Ikhtiar sih setiap hari buat nemenin teman-teman juga sebelum berbuka atau misalnya pas sahur, misalnya lagi ngantuk banget rasanya, itu bisa jadi teman sahurnya teman-teman ya. Bisa jadi salah satu pilihan tontonan saat sahur atau sebelum berbuka. Gitu sih. Gitu ya. Dan hari ini itu kita mau cerita perihal kepulangan kita. Wow. Jadi justru banyak banget teman-teman yang bertanya, kenapa akhirnya kita memilih pulang ketika orang-orang di luar sana memilih untuk kabur. Iya, apalagi belakangan ini kan lagi viral banget ya yang hashtag kabur aja dulu itu. Lah kalau kita malah pulang ini bagaimana? Iya. Tapi sebenarnya sebagai catatan kita tuh sudah pulang sebelum ada hashtag yang viral itu. Dan sebetulnya keputusan kita untuk pulang pada saat itu memang kondisi negara ini memang sudah agak gimana gitu ya. Menurut kami sudah begitulah. Cuman akhirnya memang kita memutuskan untuk tetap pulang. Iya, jadi mungkin teman-teman bertanya, lah terus apa dong alasannya gitu kan? Kok bisa malah jadinya milih pulang dengan kondisi yang di tempat apa tuh? Ya di Indonesia seperti ini gitu kan. Iya. Apa sih alasannya gitu kan? Padahal hitungannya kemarin kita udah di sana gitu ya. Kita udah di Melbourne. Udah mungkin teman-teman yang ngelihat dari layar sosmednya ngelihat kayak enak banget udah tinggal di sana. Kayak suasananya beda. Nyaman banget. Orang-orangnya, transportasinya. Terus infrastrukturnya semuanya enak. Jadi kalau bener-bener nyari kenyamanan tuh kayaknya di sana banget lah gitu. Iya. Nah, jadi kita sekarang mau cerita apa yang akhirnya membuat kita memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Iya. Tapi memang jujur sih teman-teman, waktu itu memang kita tuh memutuskan tuh memang sangat lama sekali ya. Memutuskannya, dan itu memang sangat tidak mudah untuk memutuskan mana yang terbaik gitu kan. Kita pulang atau enggak gitu loh. Karena kalau misalnya ditanya, masih bisa nggak tinggal di sana? Bisa teman-teman. Masih bisa. Jadi kalau ngomongin secara visa ya, untuk izin tinggal di sana itu dari aku sebagai student itu sebenarnya masih ada visa lanjutan, visa kelulusan. Jadi jatahnya memang sekitar 2 tahun ya. Walaupun kalau ngomongin kelanjutannya tuh mungkin ada lagi kelanjutannya. Tapi pada saat itu visa itu yang paling possible. Jadi bisa banget sebenarnya kalau dipakai gitu ya. Kalau kita mau lanjut gitu bahasanya ya. Bisa. Jadi awalnya pas kita baru sampai sana nih, kan masih vibes-nya baru pindah gitu kan. Euforianya tuh tinggi banget gitu kan. Enjoy banget, nikmatin banget gitu lah negaranya di sana gitu kan. Apalagi kondisinya memang sangat berbeda gitu kan. Iya. Ya apalagi kalau misalnya terutama orang-orang di Jakarta gitu ya ngerasain macet, tiba-tiba di sana infrastrukturnya enak. Nggak ada macet, kalaupun ada macet itu kayak sebentar dan nggak stressful lah gitu loh. Sangat jauh gitu loh perbandingannya kalau dibandingin sama di Indonesia, terutama di Jakarta gitu loh. Terus juga nggak emosi di jalan gitu kan, tahu peraturan semuanya, tahu mana prioritas gitu kan ketika belok, jadi nggak rebut-rebutan gitu kan. Jadi kalaupun macet juga nggak apa tuh bahasanya, nggak otot-ototan lah sama orang gitu kan, karena udah tahu peraturan segala macam. Jadi secara pikiran tuh tenang, nyaman gitu loh, enjoy banget gitu kan, nyaman banget. Hidup di sana tuh kita tuh udah sangat enak banget gitu. Apalagi poin plusnya juga kondisi kita tuh nggak perlu balik ke Indonesia. Kalau kebanyakan teman-teman kita karena pakai beasiswa,
mereka punya kewajiban untuk kembali Iya. ke Indonesia. Sedangkan kita waktu itu kondisinya tidak ada keterikatan untuk Iya. balik. Jadi benar-benar ya udah terserah kita gitu kan pilihannya mau bagaimana gitu. Pilihan justru ada di tangan kita. Kalau kita mau memutuskan balik, silahkan. Nggak balik pun nggak akan ada yang nagih kita gitu. Dan bahkan waktu itu kita sampai buat ini ya, Web, kayak di apa tuh benar-benar kayak di dokumen gitu. Kita benar-benar nulis gitu. Nulis misalnya ini Australia, ini Indonesia. Positifnya apa, negatifnya apa gitu ya. Kita benar-benar sampai ngelis tuh untuk bahan pertimbangan kita semua gitu loh. Iya. Dan ternyata ketika kalau dilihat sama teman-teman kehidupan di sana enak, memang betul. Betul, enak sekali. Itu salah satu juga yang ada di list kita juga waktu itu ya. Jadi kita kan sebelum memutuskan mau pulang, kita bikin dulu nih apa sih plus minusnya kita tinggal di sini sama kita tinggal di Indonesia. Iya, dan ini versi kami ya teman-teman, bisa jadi sama orang lain akan berbeda. Gitu. Iya betul, karena pasti nggak ada negara ataupun tempat tinggal mana yang 100% sempurna tuh nggak ada. Jadi setiap kita memilih untuk merantau atau tinggal dimanapun, itu pasti akan ada ketemu plus minusnya. Waktu itu kita ngeliat nih, mulai dari Australia dulu ya. Ketika kita tinggal di sana, apa sih plusnya buat kita? Pertama, lingkungannya nyaman banget. Infrastrukturnya bukan cukup ya, mungkin sangat bagus. Memadai ya. Kalau kita compare dengan Indonesia ya kalau ini. Habis itu terus public transport mudah. Public transportnya mudah. Belanja juga gampang. Aksesnya deket. Setiap daerah itu pasti ada kayak satu pasar atau satu mall untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Kalau di kita tuh kayak di setiap kecamatan kali ya, untuk kelurahan ya. Suburbs kalau di sana itu. Iya. Betul. Terus fasilitas kesehatan juga sangat enak. Fasilitas publik juga sama. Fasilitas kesehatan itu minusnya cuma kita tuh nggak bisa datang langsung ke dokter, langsung ketemu hari itu juga. Jadi kita harus booking berapa hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya. Walaupun dengan kondisi seperti itu sebenarnya sangat bagus. Yang penting kan konsistennya tuh lah, Beb. Jadi dengan sistem seperti itu harus booking, ya nggak apa-apa. Asal itu memang apa tuh jelas peraturannya. Karena yang kita rasakan di sana kan kejelasannya itu loh, Beb. Oh ya, berarti bukan minus sih sebenarnya, emang sistemnya mereka kayak gitu ya. Sistemnya kejelasan. Jadi ya sebenarnya sih buat aku jadi ini ya. Lebih jadi tertib positif ya. Jadi lebih tertib, peraturannya jelas itu sebenarnya. Oke. Sesuai gitu loh. Terus iya juga salah satu yang positif di sana adalah peraturan di sana tuh sangat jelas dan detail, teman-teman. Untuk misalnya nih kita sebagai pengendara mobil, kita tuh tahu apakah posisinya kita memprioritaskan orang lain atau kita sedang menjadi prioritas di jalan itu. Jadi buat orang yang baru datang tuh ngerasa tulisannya banyak. Tapi begitu sudah dijalani dan dicoba, itu justru sangat membantu sekali. Karena kita tahu, ketika misalnya kita sesimpel masuk persimpangan, yang duluan siapa, yang harus nunggu siapa. Terus kita paham juga ada yang namanya hierarki jalan. Jadi tahu nih mana yang jalan utama, mana yang jalan bukan utama. Jadi yang kalau misalnya ketemu, misalnya lagi nggak ada lampu merah gitu ya, tahu mana yang duluan. Oh, tahu nih dia di jalan utama, maka dia yang duluan. Sehingga kita menunggu. Nggak rebut-rebutan jadinya. Iya, gitu. benar. Itu contohnya ya, kalau misalnya tentang lalu lintas gitu ya. Nggak cuma lalu lintas doang, teman-teman yang ada disabilitas, terus juga teman-teman yang mungkin punya keterbatasan tertentu dalam melakukan aktivitas fisik, misalnya perlu kursi roda, atau mungkin di sana bahkan udah bukan kursi roda itu tuh ada motornya gitu, jadi kita bisa ngejalanin itu sendiri. Orang yang perlu kursi roda itu bisa menjalani hidupnya dengan normal setiap hari karena difasilitasi hal itu. Iya, jadi mereka bisa nih beli kursi rodanya. Setelah beli kursi roda, fasilitasnya itu juga memadai. Jadi kalau orang mau pakai kursi roda mau kemana-mana bisa. Jadi trotoarnya tuh benar-benar ada di mana-mana gitu. Dan kita banyak banget ya, Beb, ngelihat benar-benar orang yang sudah udah senior gitu ya, yang mungkin benar-benar butuh kursi roda yang kayak motornya itu, dia kemana-mana sendiri. Iya, dan mereka fine-fine aja melakukan hal itu karena memang difasilitasi dengan baik gitu kan. Terus juga itu sekian banyak plus-plus yang ada di Australia ketika pendidikan kita juga lah ya, gitu. Oh iya, pendidikan. Bahkan pendidikan untuk anak-anak itu
udah sangat dikelompokkan banget. Bahkan teman-teman preschool di sana itu tuh sudah belajar mengelompokkan sampah. Oh wow, iya dari kecil. Dari kecil, Dari jadi gambar ya kalau nggak dari salah tuh, gambar mereka dikasih ada 3 pembagian sampah nih, ada sampah organik, non organik, sama satu lagi apa ya, lupa deh aku. Pokoknya Kayaknya warnanya tuh ada 3 hijau, pokoknya. kuning, sama merah. Nah itu udah dari kecil, sebelum preschool bahkan mereka tuh udah latihan nempel-nempelin stiker di setiap masing-masing tempat sampah Iya. gitu. Terus juga fasilitas perpustakaan, library di setiap daerah. Bayangin teman-teman, di setiap kelurahan itu ada library dan gratis. dan nyaman dan bener-bener free dipakai untuk semua orang. Dan konsep library-nya tuh sama gitu ya. Bahkan setiap library itu menyediakan story time buat anak-anak yang masih belum sekolah nih, tapi mereka butuh aktivitas gitu. Itu difasilitasi story time itu dan gratis, terbuka untuk umum gitu. Nah, dan kalau waktu itu kita ngeliat sekilas tuh memang banyak banget programnya gitu loh, untuk di daerah tertentu aja itu tuh pasti ada programnya dan itu macem-macem gitu loh. Jadi kayak apa ya, mungkin anak-anak tuh sibuk gitu. iya banyak banget aktivitasnya. Jadi orang tua yang newborn apa ya, yang baru punya anak pertama itu sangat terbantu gitu loh untuk apa tuh perkembangan si anak dan pertumbuhannya gitu loh. Itu untuk yang anak-anak. Terus buat yang balita, batita gitu juga tetap ada aktivitas juga gitu buat mereka. Terus juga kalau dengar dari apa teman-teman yang sudah punya anak di sana yang usia SD SMP gitu ya. Jadi ternyata sistem pendidikan mereka tuh benar-benar mengutamakan analisis, essay, untuk berpikir, critical thinking, kreativitas. Mungkin cukup berbeda dengan di Indonesia yang sangat kelihatannya mungkin ilmu eksaknya ya gitu lah. Plus minus memang, tapi itu yang kami lihat di sana tuh justru mereka jadi lebih kritis ya. Lebih kritis, lebih bisa berpendapat gitu ya. Benar. Gitu. Ya memang itu yang kita butuhin kayaknya nggak sih? Sebenarnya. Begitu kita nanti menghadapi dunia ini gitu. Komunikasi, berbicara yang kita latih gitu kan. Iya. Gitu. Dan juga kalau ngomongin kampus ya banyak kampus-kampus top di Australia gitu. Jadi ya udah nggak usah ditanya lagi gitu kan. Dan banyak banget orang-orang Indonesia yang kesana gitu. Nah itu sekian banyak nilai plus ketika kita tinggal di sana. Iya harusnya sih kurang lebih itu ya. Kurang lebih itu. Nah terus apa minusnya kita tinggal di sana? Ini sepanjang yang aku rasain ya teman-teman. Kita tuh di sana nggak pernah dengar azan. Kita tuh di sana gak pernah dengar azan kecuali kita ke masjid di waktu sholat. Jadi memang suaranya tuh ya untuk di dalam masjid itu, gitu kan. Karena ya di satu sisi memang kita kan minoritas di sana, gitu kan. Jadi mungkin kalau urusan, karena setahu aku emang di setiap negara itu kan punya peraturannya masing-masing guys buat urusan beribadah ya atau urusan agama gitu kan. Jadi mungkin untuk kalau mau pakai suara mic dan segala macam ya boleh silakan, tapi hanya terbatas di area tersebut, tempat ibadah masing-masing gitu kan. Bahkan aku dulu juga pernah di Jerman itu salah satu peraturannya adalah kalau misalnya kita melakukan kegiatan ibadah di outdoor Beb, itu melanggar peraturan. Jadi misalnya nih sholat id gitu ya misalnya di lapangan gitu itu nggak boleh. Jadi terserah mau agama apapun, mau ngelakukan apapun, tapi harus indoor di tempatnya masing-masing. Nggak boleh outdoor agama apapun. Gitu. Jadi setiap negara tuh punya aturannya masing-masing. Ya mungkin secara umum tadi kalau ngomongin soal suara azan, mungkin suara azan. Ya karena kita kan sudah budayanya begitu, mayoritasnya Islam budaya begitu ya udah fine aja gitu. Dan di sana kan budayanya berbeda. Iya, cuman enaknya di sana kita tuh yang Muslim kalau ngadain sholat id tetap boleh di lapangan. Tetap bisa kita sholat di lapangan. Atau misalnya nih kita lagi jalan kemana gak nemu musola atau prayer room dan semacamnya, kita boleh sholat di pinggir jalan sholat atau dimanapun tuh boleh. Bahkan gitu. Sering ya kalau kita lagi ke taman, lagi ke pantai, kita sering banget sholat di tamannya. Iya betul. Dan orang juga udah fine aja gitu loh. Dan itu juga tidak ada peraturan yang nggak boleh soalnya. Jadi dan mungkin ya di sisi lain juga Islam itu kan juga sudah masuk ke Australia kan sudah lama. Betul. Jadi mungkin referensi mereka tentang Islam itu juga sudah
lama dan bertahun-tahun, ya udah jadi dengan hal itu biasa gitu kan. Walaupun kalau hal-hal yang mungkin ya hal itu dan semacamnya lah, Pasti itu masih tetap ada, masih ada. pasti ada. Itu sih. Masih ada, cuman memang nggak semarak itu. Ya mungkin tidak separah di negara-negara non Muslim lainnya lah. Gitu. Karena kan sangat ini banget sebenarnya. Australia itu sangat beragam sekali orang-orangnya. Jadi agama apapun tuh kayaknya ada, orang Dari belahan dunia manapun ada. Betul. Jadi kayak sudah biasa dengan Keberagaman. perbedaan, dengan keberagaman itu gitu sih. Iya. Terus selain itu juga kita perihal agama nih ya, kita mungkin ngomongin dari sisi agama dulu. Makanan halal. Karena di sana nggak semua makanan tuh halal, teman-teman. Dan kita tuh harus make sure dulu apa yang mau kita makan ini, apakah pertama sudah sertifikat halal, sudah ada halal certified, atau kalau nggak ada halal certified, ada nggak bahan-bahan yang berpotensi untuk nggak bisa kita makan. Ya, jadi intinya sih sama kayak kita mungkin kalau teman-teman kayak di luar negeri ya, mungkin kayak di Singapura, atau mungkin lagi di Eropa, di Amerika, intinya makanan halal ada nggak? Ada. Ada. Pasti ada, tapi itu sangat terbatas dan nggak semudah itu. Dan tidak semudah itu, dan mostly memang perlu ditanya dulu. Karena tidak semua orang juga paham tentang halal gitu. Benar. Mungkin orang-orang di luar sana halal itu hanya sekedar tidak ada babi, tidak pakai alkohol, that's it gitu kan. Tapi sebenarnya kan halal kan more than that gitu. Dari proses penyembelihan sampai proses memasak sampai proses penyajian itu kan ada proses kehalalannya di situ. Gitu sih. Jadi walaupun sebenarnya di sisi lain kita juga jadi belajar sebenarnya. Belajar mulai menanyakan dan mulai kritis ya untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan makanan gitu kan, dan lebih aware setiap untuk belinya. Tapi itu sih ininya tidak sebanyak di sini lah pasar. Iya pasti, karena juga terbatas. Pasar di sana kan lebih beragam ya. Jadi memang nggak disiapkan hanya untuk yang halal aja, tapi yang tidak halal pun juga disiapkan buat mereka. Iya, itu dari sisi makanan. Terus dari sisi menurut kami sebagai Muslim yang kita tuh pengen banget selalu belajar, pengen selalu berkembang secara ilmu spiritual gitu kan. Kami emang ngerasa sedikit di sana, ya. Iya, sedikit banget ada kajian-kajian seperti kita di Indonesia. Kalaupun misalnya ada kajian, itu biasanya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Itu atau pun memang seminggu sekali memang ada. Itu pun juga yang nggak terlalu rame gitu. Dan apa ya, sekedarnya aja gitu loh. Jadi tuh vibes-nya tuh ngerasa kayak kurang ya, walaupun kita tuh bisa datang kajian gitu, bisa. Tapi kayak kurang gitu loh rasanya. Mungkin kita ngerasa kayaknya kita nggak bisa gini-gini aja deh. Kayaknya kalau kita memang mau belajar lebih banyak, lebih luas, lebih dekat gitu ya, lebih intimate, memang sih belum ada yang bisa ngalahin selain di Indonesia. Kalau kita compare dengan Australia. Gitu sih. Jadi kalau ngomongin kajian ada nggak? Ada. Tapi terbatas. Dan mungkin secara frekuensi juga mungkin secara keilmuan mungkin tidak seperti di Indonesia gitu ya. Nggak seberagam di Indonesia. Terus jadi tuh kita ngerasa selama kita di sana kan kita kayak jarang banget ya datang atau mendapati tempat kajian seperti kita di sini. Jadi tuh kita kayak ngerasanya kayak nge-charge-nya tuh kurang gitu loh. Kita ngerasa lowbat banget gitu selama di sana. But again ya teman-teman, ini yang kami rasakan. Bisa jadi orang lain bisa beda. Gitu. Pengalaman setiap orang beda-beda sih, tapi sejujurnya itu yang kita rasain juga selama di sana. Iya, yang jadi concern kami juga sebenarnya. Terus apalagi ya? Oh mungkin ini ya. Mungkin lebih ke faktor budaya sih teman-teman. Budaya kita kan kalau bertetangga atau kerukunan tetangga gitu ya. Itu kan kita saling kenal, saling sapa. Kalau di perumahan, di komplek teman-teman gitu kan. Tapi kalau di sana tuh memang ya basicnya mungkin individualis ya. Jadi kita tuh sama tetangga tuh tidak terlalu dekat, tidak ada kerukunannya gitu. Jadi kayak benar-benar hidup sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kayak benar-benar kayak dunia ini luas tapi kayak kita tuh hidupnya
sendiri gitu loh. Kalaupun kita punya komunitas Indonesia, ya itu kan di waktu-waktu tertentu aja gitu loh. Iya. Kayak misalnya benar-benar kita rasain tuh kayak gini nih pas puasa gitu kan. Hampir setiap hari ketemu di masjid gitu kan, buka puasa bareng atau sholat bareng gitu kan. Yang apa ya, benar-benar kerasa gitu komunitasnya gitu kan. Tapi kalau di luar itu tuh sepi banget. Dan mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan, kenapa nggak kenalan aja sama mereka gitu kan? Kenapa nggak kita yang mulai untuk apa tuh disebutnya bertegur sapa atau bertetangga sebagaimana kita di sini? Beda budayanya teman-teman, karena budayanya beda. Jadi mereka tuh tidak terbiasa untuk misalnya kayak ngobrol yang lama atau kayak bertukar informasi atau apapun Atau kalau gitu. di sini ada arisan misalnya ibu-ibu gitu ya. Nah mereka tuh nggak biasa Ngerumpi. yang kayak gitu. Kayak misalnya grup ibu-ibu, grup WA ibu-ibu kompleknya itu nggak ada guys. Jadi benar-benar Nggak sendiri-sendiri. Jadi memang itu ya mungkin karena kita mungkin positifnya kita belajar di luar juga adalah kita jadi saling memahami perbedaan budaya juga gitu loh. Jadi bukan mereka salah, bukan kita salah, ya karena memang kita berbeda aja budaya dan kebiasaannya. Betul. Gitu sih. Gitu. Terus salah satunya juga yang mungkin kita rasain ya itu lingkungan, nyambung ya sebenarnya sama lingkungan sekitar kita. Karena kita mungkin di sana tuh nggak sebanyak itu orang-orang yang punya visi dan misi yang sama kayak kita, misalnya untuk belajar atau untuk kajian dan semacamnya. Jadi kita ngerasa kita tuh punya kok lingkungan yang dekat sama kita, tapi tidak seperti waktu kita di Jakarta yang punya teman-teman ataupun lingkungan ataupun support system yang saling benar-benar kita ke kajian ini yuk, atau misalnya kita bikin acara ini yuk atau semacamnya banyak gitu. sekali kegiatan yang bisa kita ikutin gitu ya. Waktu kita di sana, kita itu tergabung dalam komunitas namanya MIIS. MIIS tuh kayak komunitas Muslim Indonesia di daerah Monash. Di daerah Monash, base-nya di situ. Jadi teman-teman mahasiswa beserta pasangannya itu kita semua ada di situ, dan kita juga termasuk yang suka bikin acara kajian, suka bikin acara ngumpul-ngumpul, rumpi apalah segala macam gitu. Tetap kita bikin itu gitu. Cuman memang karena ini ya sumbernya tuh terbatas teman-teman. Walaupun sebenarnya dengan adanya komunitas itu sangat membantu kita ya. sangat terbantu sekali ya. Dengan kita sering ketemu, sering ngobrol gitu kan. Tapi tetap sih teman-teman kita ngerasa kurang. Kita bukan karena kita nggak bersyukur ya, jadi kita selalu ngerasa kurang. Cuma benar-benar jadi kayak kurang bersyukur ya. Cuma kan maksudnya kalau untuk ilmu kan memang kita harus selalu haus dengan ilmu gitu kan. Jadi gitu. Kayak kita tuh lebih ke ngerasa we need more than this. Gitu. Apalagi kalau nanti kita berkeluarga. Gitu ya. Terus juga dan yang terakhir mungkin yang paling kerasa adalah faktor keluarga. Kita di sana hitungannya kalau naik pesawat itu kurang lebih 7 jam. Tapi kalau di total mulai dari rumah sampai masuk rumah lagi tuh mungkin sekitar 12 jam ya total semua perjalanannya. Nah, tapi itu kan itu, secara teknis aja ya. Maksudnya tuh itu jarak tempuh yang cukup jauh. Pertama nih secara jarak tempuh. Kedua, kita tuh nggak punya gimana sih, kita nggak deket gitu sama keluarga. Ya gimana sih teman-teman kalau kita tuh benar-benar jauh dari keluarga gitu loh. Kalau mau beda kan kalau kita mau ketemu keluarga tuh kayak effortnya banyak gitu kan, effort tenaga, waktu, finansial gitu kan. Walaupun mungkin kondisi ini berbeda-beda ya, tapi kita ngerasa cukup effort sih sebenarnya untuk bisa dekat dengan keluarga dengan kondisi seperti ini gitu kan. Iya, dan adanya perbedaan waktu yang juga lumayan besar, lumayan panjang. Kita tuh punya perbedaan waktu 4 jam dari WIB ke waktu Australia. Itu bikin kita jadi kayak aku udah mau tidur, kita udah mau siap-siap mau tidur, mungkin yang di Jakarta masih ngapa-ngapain, gitu ya. Baru available dan semacamnya gitu. Jadi untuk kita bisa dalam tanda kutip mungkin berbakti sama orang tua kita selagi orang tua kita masih ada, itu cukup sulit gitu. Ya, ngerasa ada keterbatasan jadinya ya. Di kondisi yang kita tuh benar-benar kita tuh secara fisik, secara tenaga, secara pikiran, secara waktu tuh sangat bisa dimanfaatkan dan peran dan keberadaan kita tuh bisa sangat dimanfaatkan gitu untuk keluarga. Gitu. Iya. Tapi kita kok malah jadinya tidak
tidak bisa ya. Kita ngerasa seperti itu sih. Iya, itu Jadi kayak apa sih? Kita tuh mau berbakti tuh kayak itu ya, terbatas gitu ya jadinya. terbatas ruang dan waktu. Iya, jadi sebenarnya kurang lebih itu sih yang kita rasakan. Nah, itu tadi sekian banyak kan yang kita bahas plus minusnya Australia. Kayaknya boleh juga Beb kalau misalnya kita mau bahas plus minusnya Indonesia. Jadi teman-teman juga tahu kan. Iya benar. Jadi yang kami rasakan juga plus positifnya dulu ya. Positifnya Indonesia. Sebenarnya ini nyambung ke yang barusan terakhir tadi kita bahas tentang kekurangannya ketika di Australia. Positifnya pertama adalah jelas perihal agama dan spiritual. Kita kan sebagai manusia, kami merasakan kita nggak bisa sendiri doang gitu loh. Kami tuh juga butuh support system. Kita tuh butuh lingkungan, butuh kegiatan-kegiatan gitu kan. Sedangkan mungkin kalau teman-teman yang rasakan ketika di Indonesia itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikutin gitu loh di Indonesia untuk level up diri kita sendiri gitu loh. Ya kan, Beb? Secara spiritual ya, maksudnya kayak banyak jadwal kajian, banyak jadwal ya semacam kayak gitu lah. Iya, mungkin kalau teman-teman nanya, emang online nggak bisa? Bisa teman-teman. Tapi kan tetaplah ada yang kurang gitu loh. Sama lah mungkin yang teman-teman rasain waktu kemarin pas zaman COVID ketika semuanya dibikin online. Terus ketika akhirnya kita bisa offline beda kan rasanya. Euforianya kan beda banget. Nah itu yang kita rasain tuh kayak gitu. Sebatas cuman online tuh kita sangat bisa dan banyak sumbernya. Tapi beda rasanya ketika kita hanya menghadiri secara online sama kita menghadiri secara offline gitu. Iya, misalnya juga teman-teman ngerasain gimana sih buat teman-teman yang mungkin terutama di Jakarta ya, banyak banget kayak misalnya event-event kayak Hijrah Fest atau Women Fest, kayak kemarin misalnya Muslim Life Fest. Jadi kita tuh datang ke apa ya, event yang besar yang kita tuh bener-bener rame-rame gitu loh teman-teman. Kayak ngasih semangatnya, ngasih emosinya tuh sama-sama semua gitu loh. Jadi kayak kita tuh level up-nya tuh bareng-bareng semua gitu loh. Instead of sendiri gitu loh. Karena kalau ngomongin surga guys, surga itu terlalu besar untuk kalau kita tuh masuk sendirian doang gitu loh. Bener. Jadi itu emang bener-bener lebih enak bareng-bareng. Apalagi sama keluarga ngajaknya gitu. Iya. Dan yang notabene juga Indonesia kan salah satu negara muslim terbesar ya. Sehingga mungkin secara keseluruhan karena kita juga mayoritas, kita lebih ada privilege lah atau mungkin bisa lebih dipermudah untuk urusan ibadah dan semacamnya gitu. Walaupun aku berharap hal yang sama untuk teman-teman yang minoritas ya, tetap dipermudah juga. Cuman itu yang kita rasain karena kita juga besar di sini, terus juga secara keberadaan kita, terus juga secara keberadaan guru-guru kita itu lebih banyak di sini gitu kan, sehingga kita tuh ngerasa kayaknya akan lebih afdol kalau kita tuh deket gitu kan. Iya, dan kita tuh punya privilege sebenarnya ya. Itu privilege kita tuh di Indonesia banyak guru-guru yang luar biasa gitu loh. Masya Allah yang kita tuh bisa belajar langsung, ketemu langsung. Iya. Event yang diadakan bisa besar-besar gitu kan. Beda dengan di luar mungkin belum ada gitu ya. Walaupun kita berharap semoga semakin banyak ya. Tapi tahu nggak akhirnya yang membuat salah satu nilai positif juga yang aku dapetin, kelebihan kita menjadi minoritas di Australia kemarin adalah Muslim di Australia itu menjadi sangat solid banget loh teman-teman. Betul. Justru karena kita tuh minoritas kemarin, jadi tuh kita tuh lebih solid, satu sama lain saling membutuhkan tuh lebih berasa gitu kedekatannya. Dan lebih menjaga nilai kita sebagai Muslim teman-teman. Jadi kita tuh kalau bersikap, merespons segala sesuatu di lingkungan tuh kita lebih aware, lebih mindful, nggak sembarangan karena kita merepresentasikan diri kita sebagai seorang Muslim. Kita tuh duta Islam, sehingga kalau kita ada yang negatif, maka yang dicap negatif adalah Islamnya. Yang mungkin kadang-kadang kita tidak sadar di Indonesia karena kita merasa ya emang semuanya Islam. Islam, jadi ya santai aja gitu kan. Jadi sebenarnya itu zona nyaman teman-teman. Yang kita rasakan itu ketika kita keluar tuh itu sebenarnya. Justru dari situ kita jadi lebih lebih hati-hati, lebih merespon dengan sesuatu yang benar-benar yang baik. Jadinya sebenarnya ngelatih untuk diri kita juga sebenarnya kan. Gitu sih. Jadi intinya tuh yang kita rasain, kekurangan-kekurangan yang kita alami kemarin itu adalah kelebihan yang ada di Indonesia. Perihal agama, kajian dan semacamnya ya, lingkupnya di situ, terus juga lingkungan.
kita punya support system yang bisa saling ngedukung kita, bisa saling berkolaborasi dengan baik sama kita gitu kan. Terus juga keluarga, kita lebih dekat sama keluarga. Anytime kita mau datang ke Malang ataupun kita mau ke Bekasi, itu masih jaraknya tuh masih deket banget gitu, masih sangat bisa dijangkau. Terus juga secara yang terakhir secara keseluruhan akhirnya kita merasa iya sih bener, emang di sana ada plus minus, yang justru plusnya tuh kebanyakan duniawi semua. Kita tuh ngerasa di sana emang tempatnya mencari kenyamanan dunia. Bukan berarti kita nggak mau nyaman di dunia ini. Ya pasti setiap orang mau punya kenyamanan sendiri-sendiri di dunia kan. Tapi maksudnya adalah ketika kita di sana segala hal yang berbau dunia itu kita dapat gitu. Kayak misalnya teman-teman tahu nggak, di sana nyari uang tuh gampang banget karena waktu kita itu diganti dengan uang per jamnya. Jadi sistem gaji di sana tuh bukan bulanan tapi per jam. Sehingga kita bisa ngitung nih, kita dalam sehari bisa dapat berapa kalau kita bekerja sekian jam. Kita dalam sebulan bisa dapat berapa kalau kita kerja sekian jam gitu. Itu sangat terhitung sekali gitu loh, secara uang tuh juga sangat dapat gitu ya, Beb. Ya mungkin kalau hal ini mungkin teman-teman sering dengar lah ya di sosial media dari mungkin yang suka ngeceritain bagaimana kerja di sana, tinggal di sana, bagaimana cara ke sana. Ya mungkin teman-teman sudah banyak lah yang tahu. Tapi again, dan mungkin tentang hal ini mungkin mindset teman-teman akan berbeda-beda tentang hal ini. Mudah atau susahnya kan ya tergantung yang masing-masing dari kita. Tapi inti dari semua ini, kita perlu nggak nih ngebahas negatifnya kita di Indonesia? Oh, gitu. perlu. Minusnya minusnya. Iya. Biar adil dong, kita kan compare semuanya kan. Kalau kita ngomongin minus ya mungkin juga cukup sepakat lah sama teman-teman semua gitu kan. Ya pertama infrastruktur ya. Infrastruktur juga mungkin tidak memadai ketika kita di Australia. Peraturan semua kelebihan yang ada di Australia itu adalah kekurangan di sini. Iya, secara peraturan apapun ya, peraturan dari lalu lintas kayak peraturan hukum, peraturan dimanapun lah, again itu semua tertulis dan tidak tertulis, itu semua tuh menurut kita cukup berantakan ya. Iya jadi ya aku rasa sih kita nggak terlalu perlu banyak yang ngomongin tentang hal ini karena aku rasa teman-teman juga paham semua. Tapi yang aku pengen highlight di sini untuk minusnya adalah untuk minus ini tuh sebenarnya kita semua tuh terlibat, teman-teman. Betul. Kita semua terlibat, mau pemerintah, mau pejabat, mau kita sebagai rakyat, itu semuanya akan terlibat karena ya pemimpin adalah cerminannya rakyatnya juga gitu loh. Ya kan? Karena pejabat-pejabat ini kan sebelumnya jadi rakyat juga, ya itulah cerminannya gitu loh. Jadi betul mungkin ada kekurangan dari sisi penguasa, ada kekurangan dari sisi kita sebagai rakyat. Jadi yang mungkin fair buat aku adalah kita berkaca semuanya gitu loh. Yang kenapa kok jadi minus gitu kan. Tapi again kita mungkin bisa bahas ini lebih dalam mungkin di sesi yang lain ya. Karena kita fokusnya di pindah. Itu. Tapi untuk menyimpulkan ini semua, kenapa jadinya kita tuh pindah adalah kita tuh sebenarnya kemarin beberapa kali diskusi ya, dan kita nggak cuma sekali diskusinya teman-teman untuk memutuskan apakah kita pulang atau enggak. Tapi pada akhirnya kita diskusi dan evaluasi lagi dan berkaca lagi ke visi misi pernikahan kita. Jadi kayak nyambung lagi sebenarnya ke topik yang kemarin gitu. Kita tuh kan visinya tuh pengen ya kita semua, keluarga kita sama keluarga-keluarga yang lain, aku, istri, anak-anak nanti, dan keluarga juga orang tua, saudara dan segala macamnya, pengen kan kumpul lagi di surganya Allah gitu loh. Jadi ketika kita menentukan pulang atau tidak tuh, itu kan berarti kan misinya kan. Misinya bisa nggak nih dengan misi ini, misi di Australia atau misi di Indonesia, kita tuh bisa mencapai visi di visi untuk nanti kita ke surga gitu kan. Jadi dan ini dan ini dari pandangan kita ya teman-teman. Again, kalau misalnya teman-teman ada yang nggak setuju atau mungkin berbeda pendapat, mungkin merasa dimanapun bisa, itu silahkan saja. Tapi itu yang kita rasain gitu ya. Dan bisa jadi mungkin kondisi keluarga juga berbeda-beda. Ya, bisa jadi ada yang masih single, ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah punya anak, pasti akan sangat berbeda-beda lagi keputusannya kan. Untuk juga keputusan bekerja juga pasti akan sangat berbeda-beda juga keputusannya gitu. Jadi again ini bermacam-macam. Jadi
kami ngerasa kami pengen ada di lingkungan yang benar-benar bisa nge-support kita dan keluarga kita semua secara spiritual. Tadi ya yang mungkin kalau kita bahas, kita kalau mau level up dari sisi kajian itu banyak, dari guru-guru yang juga luar biasa, support system dari teman-teman yang juga luar biasa, sangat mendukung untuk perkembangan, nggak cuma kita doang, Iya. tapi untuk keluarga kita juga gitu kan. Jadi saling mendukung, saling support satu sama lain. Terus dari sisi keluarga, kita pengen deket sama keluarga memang. Kami pengen dekat sama keluarga, pengen Iya. dekat sama orang tua dari Hira maupun orang tua dari aku, pengen berbakti sama orang tua, pengen peran kita tuh bener-bener bermanfaat dan kepake untuk keluarga terutama ya. Misalnya punya adik ipar, kamu kan, aku juga punya kakak juga sudah berkeluarga, kita juga punya orang tua, peran kita tuh benar-benar dirasakan secara langsung sama keluarga. Dan mungkin teman-teman juga, kalau memang teman-teman rasakan peran kita juga memang bermanfaat, itu juga pengen kita prioritaskan juga kenapa kita jadi balik gitu loh. Iya. Mungkin bisa online, tapi kan akan, ya again teman-teman akan merasakan itu kan berbeda ketika misalnya kita ketemu sama offline gitu kan. Iya. Jadi kita tuh pengen memaksimalkan peran kita, aku sebagai laki-laki, sebagai anak, sebagai suami, nantinya juga sebagai ayah, Hira juga sebagai anak perempuan, sebagai istri, mungkin nanti juga sebagai ibu, memaksimalkan perannya di Indonesia dan untuk keluarga dan untuk teman-teman juga gitu ya. Untuk Indonesia sih. Iya. Bukan untuk Indonesia ya mungkin. Lebih ke untuk Kita. Untuk kita. Buat kita. Kita semua dimanapun berada sih sebenarnya. Jadi teman-teman sadar nggak sih, teman-teman yang nonton tuh juga menjadi salah satu pertimbangan kita loh untuk pulang. Maksudnya karena kita ngerasa kayak kemarin aja kita baru sampai Solo, terus kita sekarang ada di Malang, banyak banget teman-teman yang pada mau ketemu ataupun mau minta acara bukber lah, minta itu sesuatu hal yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya gitu. Jadi kita ngerasa kayaknya kita tuh cukup punya peran ya di Indonesia ini dibandingkan kita di Melbourne kemarin gitu, sehingga kita juga ngerasa mungkin dakwah tipis-tipis kita atau mungkin sesuatu yang bisa kita bagiin ke teman-teman itu lebih bermanfaat ketika kita ada di Indonesia dibandingkan ketika kita ada di sana gitu. Jadi karena kita tuh juga nggak mau ngerasa gini teman-teman, kita tuh sebenarnya sudah dikasih loh peran, kemampuan sama Allah, tapi ketika kita di tempat yang salah jadinya tidak bisa tersalurkan atau tidak tersampaikan wasilahnya apa ya? Tidak tersampaikan wasilahnya Allah gitu loh. Tidak keluar. Jadi kayak gimana sih? Mungkin kayak orang sudah punya skill tapi di tempat yang salah ya tidak bisa keluar skillnya gitu. Analoginya seperti itu gitu loh. Tapi ikhtiar kita, kita sama kami ya beda mulu ya jadinya. Pengennya kami ya sebenarnya. Ikhtiar kami merasa ketika di Indonesia kayaknya kami ngerasa perannya lebih maksimal gitu lah. Jadi kayak melalui kami mungkin wasilahnya Allah tuh keluar dari lisan kami juga gitu loh. Gitu ya sebenarnya. Jadi poin utamanya adalah dari sisi spiritual, agama dan juga keluarga sih. Betul. Gitu. Apalagi ya kami juga ngerasa kalau masalah rezeki ya nggak perlu khawatir lah. Mau di Australia mau di Indonesia ya kalau emang rezekinya Allah bilang di Indonesia ya udah insya Allah darinya di Indonesia. Itu sih, jadi intinya kami hanya mau memaksimalkan peran. Iya, dan kita tuh mau hadir di tempat yang memang sudah Allah kasih kesempatannya gitu kan. Apalagi ya kalau ngomongin dunia tuh sebentar sih buat kami. Hanya sebentar. Jadi benar-benar kami mau mengikhtiarkan di waktu yang sempit ini mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dengan peran yang semaksimal mungkin. Itu sih keputusan kami. Akhirnya pulang. Iya. Karena ketika beberapa saat pulang, ya bener ya kami ngerasain banget peran kami pulang tuh ketika kita di Indonesia dirasain banget sama keluarga terutama. Benar. Kehadiran kita tuh justru sangat membantu mereka di sini dibandingkan ketika kita kemarin di sana ya. Dan jangan teman-teman kira kemarin waktu aku pulang tuh aku nggak sedih. Aku tuh sedih banget sejujurnya. Both of us ya. Iya, kita tuh sedih banget. Bedanya aku nggak keluar aja air matanya. Iya, kalau aku udah nggak tahu berapa kali aku di sana nangis kan, kayak meninggalkan sesuatu yang mungkin jadi bagian cerita hidup kita, terus sesuatu juga yang bikin kita nyaman, bikin kita happy, senang. Tapi di sisi lain itu juga tempat kita untuk bertumbuh. Betul. Tempat kita belajar banyak hal, tempat kita
menimba ilmu dan segala macam tuh kita dapat di sana gitu. Jadi bukan cuma sekedar kenyamanan doang, tapi lebih dari sekadar itu tuh kita dapat semua di sana. Iya, Yang bikin betul. aku sedih itu adalah karena masanya tuh udah selesai gitu loh. Masanya tuh udah selesai dan emang aku juga ngerasa teman-teman itu tuh sesuai dengan apa yang aku minta. Iya. Aku kan pernah minta sama Allah, aku pengen tinggal di luar tapi nggak mau terlalu lama, nggak mau juga terlalu sebentar. Iya benar. Sehingga 2 tahun itu adalah waktu yang pas gitu loh. Iya, dan aku juga ngerasain banget kok, guys. Kalau aku ya sebagai yang kenal kamu dari awal, ketika kamu mungkin sebelum ke Australia dan setelah ke Australia, aku ngerasain banget kedewasaanmu tuh sangat sangat level up. Terus dari sisi kemandirian, terus dari sisi ngurusin sesuatu, ngerjain sesuatu, ngurusin rumah, bantu urusin rumah ya kan. Itu dari skill juga, masak juga. Mungkin teman-teman juga sering dengar. Banyak banget hal-hal yang aku lihat itu banyak yang berkembang dan tumbuh di Hira gitu. Jadi benar itu salah satu tempat untuk bertumbuh kita ya. Iklan nih ada pesawat jet. Iya, jadi kalau dibilang sedih tuh ya emang kita sedih banget. Tapi akhirnya sebelum aku pulang tuh aku juga berdoa. Ya Allah, akhirnya kita pulang karenamu. Tolong kasih kita kehidupan yang jauh lebih baik ketika kita pulang. Kasih kita kehidupan yang kalau di sini kita dapat kenyamanan, kasih kita yang lebih nyaman. Kalau di sini kita bisa dapat kelonggaran, kasih kita yang lebih longgar. Iya, dan kita juga minta kalau memang kita nih kami kan niatnya pulang karena Allah, ya tolong kehidupan kita juga didekatkan lagi sama Allah gitu ya. Jadi sebenarnya kesimpulan mungkin dari segala yang kita obrolin ya, itu alasan kita pulang adalah ya karena Allah gitu teman-teman sebenarnya. Ya, intinya itu sih. Intinya gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya ada ngerasa pengen punya kesempatan untuk misalnya studi atau misalnya berkarir atau hidup di luar negeri, go ahead teman-teman. Itu justru bagus banget. Bagus banget karena bisa jadi ketika kita pergi, kita akan mendapatkan mindset yang baru, mindset yang berbeda, kita paham perbedaan, mungkin secara critical thinking teman-teman bisa lebih terasah dan segala macam, sehingga ketika kita pulang, kita akan menjadi rakyat yang juga pintar, cerdas gitu loh. Yang lebih baik dari sebelumnya. Yang lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Walaupun tetap tidak keluar negeri pun juga nggak masalah gitu loh. Tapi tidak ada salahnya juga untuk keluar gitu loh. Kalau memang tujuan kita baik gitu loh. Intinya sih mau dimanapun selama tujuan kita tuh positif, baik, bermanfaat, go ahead gitu loh teman-teman. Ya, insya Allah pasti akan ada jalannya. Iya. Itu aja sih mungkin cerita kita hari ini. Semoga dari apa yang kita ceritain ada nilai-nilai positif yang bisa teman-teman ambil, yang mungkin juga bisa teman-teman pertimbangkan juga kalau ada salah satu dari teman-teman yang mau kabur aja dulu atau merantau aja dulu gitu. Iya, itu keputusan masing-masing dari teman-teman. Yang penting keputusannya baik dan bermanfaat. Iya. Gitu aja. Sekian obrolan kita hari ini. Makasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau kalian nonton videonya, tag kita berdua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.